bertanya? Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Azam, kamu ada pertanyaan tidak? Sebenarnya saya ada, tapi bingung, Bu. Mungkin lebih ke bertanya ke Bu Zaura nanti, atau sampaikan sekarang aja. Yang sekarang aja, nanti saya bantu juga. Oke, baik. Mungkin saya sebenarnya dari awal perhitungan, bahkan di kelompok saya pun saya juga agak bingung seputar pajaknya itu ya, Bu. Itu ya dimaksud pajak seperti apa ya? Itu kan berarti pajaknya itu dihitung setelah ada EBT, earning before tax. Tapi saya bingung apakah kalau di kehidupan nyata itu, misal saya punya suatu perusahaan, kemudian perusahaan saya misal punya penjualan kotornya itu 20 juta. Apakah nanti untuk dihitung pajaknya itu setelah saya kurangi dengan penyusutan dan biaya kas, atau kalau di kehidupan nyata itu nanti 20 juta langsung dipajakan gitu, seperti itu. Saya bikin itu sebenarnya. Yang 20 juta tadi itu pendapatan atau penerimaan? Ya, hasil penjualannya yang masih kotor. Oke. Penerimaan berarti ya? Iya, ataukah kalau di negara ini tuh pajaknya tuh apakah setelah dijadikan bersih atau dari hasil penerimaan saja dipajakan, seperti itu. Mungkin bingungnya. Oke. Baik, terima kasih Azam pertanyaannya. Silakan adik-adik kelompok 4, apakah sudah selesai berdiskusi? Baik, saya izin menjawab pertanyaan pertama tadi, Bu. Ya, silakan. Nah, untuk orang awam tadi, dari kelompok kami lebih memilih untuk memberitahukan payback period yang diskonto. Kenapa? Karena di payback period yang diskonto ini nilai uang kan diperhitungkan. Nah, karena nilai uang diperhitungkan, jadi pengembalian yang diberikan ini itu dalam waktu yang lebih real, yang lebih nyata begitu menurut kelompok kami. Karena kan pada nyatanya di sistem yang nyata di perusahaan itu kan nilai waktu uang itu kan diperhitungkan dalam pengembalian investasi ini, Bu. Jadi kami memilih di payback period diskonto. Untuk penjelasan kepada orang awam tadi, dari pihak perusahaan mungkin bisa menjelaskan kepada orang awam terkait apa itu present value, apa itu nilai uang, dan cara perhitungannya. Begitu, Bu, untuk jawaban dari kelompok kami. Baik. Terima kasih atas jawabannya adik-adik kelompok 4. Bagaimana kita? Apakah sudah menjawab atau ada yang ingin klarifikasi? Sudah sangat menjawab dengan jelas, Bu Zaura. Terima kasih, teman-teman. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dari Azam tadi, untuk pajak yang dihitung di dalam perhitungan laba bersih ini ya, itu pajaknya bagaimana dihitungnya di dunia nyata? Sebenarnya seperti apa? Apakah pajaknya dihitung melalui penerimaan atau melalui pendapatan? Ada yang bisa berpendapat dari kelompok 4? Bagaimana? Adik-adik kelompok 4, ada yang ingin berpendapat? Apakah suara saya masuk? Masuk, Bu. Ya, tapi kami kok tidak ada yang menjawab. berdiskusi sebentar, Ibu. Oke. Diskusi sebentar. 2 menit ya.
Nanti setelah kelompok 4 menjawab, saya ingin teman-teman yang lain juga berpendapat, yang di luar kelompok 4. Sebentar, saya harus mencas laptop saya sudah. Oke, bagaimana kelompok 4? Mungkin saya izin menjawab dari sepengetahuan kami ya, Bu. Tadi ada hasil diskusi kami dan juga kami coba cari di internet, Bu. Kalau untuk perhitungan pajak sendiri itu, jadi perhitungannya itu dari hasil pendapatan kotor. Nah, pendapatan kotor atau pendapatan bruto ini menurut kami yang belum dikurangi dengan biaya, seperti itu, Bu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Bagaimana teman-teman yang lain, apakah setuju? Saya coba menambah yang tadi disampaikan oleh Caca, Ibu. Untuk beberapa pajak, ini saya mengambil pajak penghasilan begitu. Untuk pajak penghasilan sendiri, total gaji bruto atau penerimaan itu nanti akan dikurangi oleh beberapa biaya seperti ada PTKP, biaya jabatan, kemudian kalau misalnya memiliki istri atau anak nanti juga akan dikurangi lagi biayanya. Jatuhnya nanti untuk penghitungan pajaknya itu menggunakan pendapatan. Maaf ya, saya baru mendapatkan informasi ini tambahan dari Google, itu menggunakan pendapatan. Itu menurut pendapat saya yang benar-benar barusan ini. Mohon maaf, tadi mungkin ada sedikit miskom terkait pendapatan atau penerimaan yang harus digunakan. Mungkin dari yang teman-teman lain bisa ditambahkan. Maksudnya tadi pendapatan bruto itu gimana? Dulu? Pendapatan kotor, Ibu. Ya, tapi pendapatan kotor, apakah itu sama dengan penerimaan yang belum dikurangi biaya? Oh, mohon maaf Ibu, saya salah mendefinisikan antara penerimaan dan pendapatan. Mohon maaf Ibu. Yang tadi saya maksudkan itu adalah yang untuk dikalikan dengan pajak itu adalah penerimaan bersih. Kemudian yang tadi kan pendapatan kotor atau gross income itu nanti akan dikurangi dengan beberapa biaya seperti biaya jabatan dan sebagainya, di mana nanti hasil dari biaya tersebut atau gaji tersebut itu adalah penerimaan yang nantinya akan dikalikan dengan pajak. Kurang lebih seperti itu, Bu. Maaf apabila ada penerimaan bersih yang akan dikalikan dengan pajak ya, atau pendapatan. Penerimaan bersih itu sama dengan pendapatan.
Berarti di dalam dunia nyata pajak itu memang dihitung setelah kita mendapatkan pendapatan atau bersih ya, laba bersih kita, seperti itu. Jadi yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya untuk penjualan maupun biaya-biaya untuk produksi. Seperti itu ya, Azam. Berarti misal dalam kasus perusahaan, apakah nanti nggak bisa dimanipulasi seperti itu biaya produksi? Ya, bisa. Makanya ada BPK itu, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi mereka inspeksi ke perusahaan-perusahaan melihat ini apa namanya neraca perdagangannya, neraca laba ruginya gitu ya. Pendapatannya, penjualannya berapa, apakah ada manipulasi di situ atau tidak gitu. Makanya nanti ada pemeriksaan dari BPK-nya. Terima kasih Bu Zaura dan kelompok 4 atas jawabnya. Ada lagi pertanyaan adik-adik? Jadi BPK itu juga memeriksa semua ya, Pak. Pemerintah juga apa namanya? Karena kan pemerintah juga menerima dana dari pemerintah daerah gitu misalnya, kan menerima dana dari pemerintah pusat juga gitu. Jadi mereka juga apa namanya? Mengaudit gitu ya, mengaudit keuangan pemerintah daerah seperti itu, kemana saja dana-dananya, kemudian apakah ada indikasi pajaknya diselewengkan seperti itu, atau dananya diselewengkan, tidak semestinya digunakan pada kegiatan yang seharusnya dikeluarkan gitu. Ada audit dari BPK seperti itu ya adik-adik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 6. Silahkan adik-adik di kelompok 6. Izin share screen ya, Ibu. Baik, terima kasih untuk adik-adik kelompok 4 atas presentasinya ya. Dan untuk adik-adik yang bertanya juga. Baik, saya izin membuka ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Zaura dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil perhitungan dari tugas kelompok kami pada materi capital budgeting. Dengan kelompok 6 ini ada anggotanya, ada Sukandri, ada Amira, saya sendiri, ada Angel, ada Fitria, ada Nurul Oktaviana, dan ada Yasmin. Oke, boleh next. Berikut merupakan soal yang kami terima, yaitu diketahui perusahaan perkebunan akan membeli mesin baru dengan harga 20 juta rupiah dengan umur ekonomi 4 tahun tanpa nilai sisa. Penyusutan yang digunakan dengan metode garis lurus dengan biaya modal 10%, pajak keuntungan 15%, dengan hasil penjualan sebagai berikut tabel. Boleh next. Pada bagian pertama ini, pada bagian payback period dihitung cash flow-nya, karena pertama diketahui penjualan dan biaya kas. Kemudian kita mencari penyusutannya dengan cara initial investment, yaitu tadi 20 juta dibagi dengan umur ekonominya 4 tahun, didapatkan 5 juta. Kemudian untuk earning before tax didapatkan dengan cara penjualan dikurangi biaya kas dan dikurangi penyusutan, mendapatkan hasil sebagai berikut pada tabel. Kemudian dihitung pajak keuntungannya tadi 15%, dihitung dengan cara earning before tax dikali 15%. Didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian earning after tax-nya dihitung dengan earning before tax dikurangi dengan pajak. Lalu cash flow didapatkan dengan earning after tax ditambah dengan penyusutan 5 juta dan didapatkan hasil pada tabel. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya, Andri. Berikutnya adalah payback period. Nah, ini tadi didapatkan investasi awalnya nilainya 20 juta, nah itu dikurangi dengan profit,
Jadinya 20 juta dikurangi dengan 5 juta itu dihasilkan 15 juta, kemudian dikurangi lagi oleh 13.500.000 jadinya 1.500.000. Nah, kemudian pada tahun ketiga ini dan negatif berarti yang diambil adalah tahun kedua berarti. Kemudian pada tahun kedua tadi sisanya adalah 1.500.000 dan cash flow-nya pada tahun ketiga adalah 16.050.000 rupiah. Kemudian untuk pendapatan nilai payback periodnya investasi awal tadi dibagi dengan cash flow-nya dikali 1 tahun yaitu 12 bulan dan didapatkan hasil 1 bulan. Jadi payback periodnya adalah 2 tahun 1 bulan. Jadi pengembalian modal yang digunakan pada perusahaan tersebut adalah 2 tahun 1 bulan. Dengan demikian investasi perusahaan tersebut layak dilaksanakan karena nilai payback periodnya tersebut lebih kecil dari jangka waktu investasi yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya ada discounted payback period. Dilanjut dari perhitungan yang awal tadi, dari cash flow-nya itu, kemudian dicari cash flow present value yang didiskonto sebesar biaya modalnya atau 10%. Dengan rumus arus kas dikali diskonto atau 1 dibagi 1 tambah R pangkat T. Setelah itu dicari arus kas kumulatifnya atau diskonto kumulatifnya. Sehingga diketahui nilai discounted payback period itu 2 tahun dan sisanya itu dihitung dari arus kas kumulatif atau diskonto kumulatif tahun kedua dibagi diskonto tahun ketiga dikali 12 yang menghasilkan 4,3 atau 4 bulan yang berarti periode pengembalian modal dengan diskonto 10% sebesar 2 tahun 4 bulan. Next. Oke, selanjutnya ada NPV. Nah, NPV ini sendiri didapatkan dengan membagi kas bersih per tahun dengan diskon faktor pangkat tahun yang sama. Kalau hasil net present value-nya positif atau di atas 0, maka proyeksi pendapatan dari suatu proyek atau investasi akan melebihi proyeksi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang dilihat pada soal ini, NPV-nya ada 19 juta atau di atas 0, sehingga keputusan untuk membeli mesin baru ini dapat dilaksanakan karena menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya mengenai IRR, jadi kalau IRR itu kan rumusnya itu menyamakan PV arus kas dengan PV biaya investasi. Nah, untuk menghitungnya itu pada tugas ini itu menggunakan trial and error. Nah, caranya untuk yang sebelah kiri itu kan berarti investasi awalnya itu 20 juta. Kemudian untuk yang sisi kanannya itu dicari dengan dari profit atau arus kas bersihnya ini dibagi dengan 1 ditambah nilai IRR yang dicari, kemudian dipangkatkan T. Nah, pada perhitungan ini diperoleh nilai IRR-nya itu adalah 42,23 yang menghasilkan hasil IRR-nya itu 20 juta lebih 20 juta 777. Nah, di mana nilai 20 juta 777 ini itu dekat dengan nilai 20 juta sehingga penggunaan angka IRR sebesar 42,23% ini dikatakan cukup tepat untuk mengatakan bahwa IRR proyek ini adalah 42,23% karena IRR investasinya ini lebih dari 10% atau dari biaya modalnya, maka dapat dikatakan bahwa investasinya itu menguntungkan. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada indeks profitabilitas, yaitu metode perhitungan kelainan proyek, di mana didapatkan dengan membandingkan present value dari cash flow dibagi dengan investasi awal. Jadi dapat dilihat di sini ada penjualan, biaya kas, dan cash flow. Di sini juga ada DCF atau discounted cash flow, di mana discount rate-nya itu 10%. Jadi DCF ini sama dengan present value cash flow. Lalu diperoleh total dari dari present value itu yaitu 30 juta sekian, 39 juta sekian. Lalu indeks profitabilitas dihitung dengan membagikan 39 juta tersebut dengan investasi awalnya yaitu 20 juta. Yang mana diperoleh hasil 1,9 sekian atau 1,98
yang mana itu mengindikasikan bahwa investasi dikatakan layak atau dapat diterima karena hasilnya lebih besar dari satu, sehingga perusahaan dapat memperoleh kembali lebih banyak daripada yang diinvestasikan atau investasi menguntungkan perusahaan. Selanjutnya. Baik, dapat disimpulkan bahwa pertama payback periodnya didapatkan 2 tahun 3 bulan, yaitu lebih kecil dari jangka waktu investasi yang telah ditentukan. Kemudian discounted payback periodnya 2 tahun 4 bulan, juga lebih kecil dari jangka waktu investasi yang telah ditentukan. Kemudian NPV di atas 0, 19 juta sekian. Kemudian IRR 42,23%, lebih besar dari 10%, dan indeks profitabilitas 1,98 yang lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa investasi termasuk menguntungkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih adik-adik kelompok 6. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik yang lain? Tidak ada? Saya ingin bertanya ke kelompok 6. Pada saat melakukan tugas ini, koordinasinya seperti apa? Izin menjawab, Ibu. Kami koordinasinya lewat WhatsApp, Ibu. Grup WhatsApp, seperti itu. Kemudian baru dibagi gitu, siapa yang mengerjakan siapa? Iya, dibagi seperti itu, Ibu. Oke, berarti tidak ada pertemuan tatap muka gitu ya? Kalau untuk tatap muka, kami tidak ada, Ibu, hanya menggunakan grup WhatsApp itu aja. Maaf ya, tadi ada kolega saya yang masuk. Berarti tidak tatap muka ya? Apakah kalian saling mengenal satu kelompok ini? Pernah ketemu langsung nggak sebelumnya? Sudah, Bu, di semester 1 dan 2. Sudah saling mengenal. Oke. Kalau misalnya, ini kan pengerjaannya itu harus berdasarkan prosit ya? Atau berdasarkan hitungan net laba bersihnya gitu ya? Nah, siapa yang mengerjakan itu? Untuk pertamanya itu semuanya mengerjakan, Bu. Jadi kan dibagi. Nah, setelah dibagi itu kemudian saling mengecek satu sama lain, Bu. Karena tadinya juga ada beberapa pendapat, kemudian kami berdiskusi untuk menghasilkan perhitungan yang ini, Bu, yang terakhir ini, Bu. Tapi diskusinya itu memang lewat WhatsApp aja? Iya, Bu. Oke. Berarti masing-masing dari kalian mengerjakan, kemudian hasilnya dibagikan di grup WhatsApp? Jadi mengerjakannya langsung dari spreadsheet-nya, Bu. Di spreadsheet kemudian kan jadi salah satu dan yang lainnya itu bisa mengecek, Bu. Oh, dari ini ya? Iya. Google Sheet ya? Iya, Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih adik-adik kelompok 6. Saya rasa tidak ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan perhitungan ya, karena semua sudah memahami. Saya tadi hanya menanyakan sistem koordinasinya seperti apa, seperti itu. Karena online ya. Kalian merasa nggak? Kalian lebih suka yang koordinasi online seperti ini atau mengerjakan bareng di kampus? Online. Sebenarnya lebih enak di kampus sih, Bu, kalau saya pribadi. Tadi ada yang bilang online, siapa?
Tadi saya, Bu. Kenapa Salsa suka online? Karena lebih fleksibel, Bu, dan kalau saya memang lebih suka online karena lebih fokus, Bu. Karena Oke. bisa di-record juga kan, kalau misalnya kita mic-nya pakai Zoom gitu, bisa diulang-ulang. Oke. Sebenarnya ya, salah satu alasan saya memberikan tugas kelompok ini adalah supaya kalian itu bertemu gitu. Bertemu ya nggak secara langsung ya, karena kan saya tahu rumah kalian itu jauh-jauh ya. Maksudnya bertemu di Zoom untuk mendiskusikan seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian rasa di WhatsApp sudah cukup, berarti strategi saya itu kurang berhasil gitu ya, membuat tugas kelompok ini ya, untuk supaya kalian ada ngobrol-ngobrolnya lah. Jadi kan kalau kita ketemu di Zoom untuk membahas tugas itu pasti kita ngobrolnya bukan hanya terkait dengan tugas gitu ya. Pasti kita juga akan sharing yang lain gitu dengan teman kita gitu. Gimana kabarnya sekarang gitu-gitulah. Pokoknya kalian bertukar kabar gitu, tidak hanya membahas hanya tugas saja gitu. Saya ingin tahu apakah ada kelompok lain yang bertemu virtual gitu dari Zoom atau Jimmy, tidak WhatsApp. Semuanya lewat WhatsApp, tidak ada yang bertemu virtual. Kelompok 4 bertemu virtual, Bu. Kami lewat Zoom. Oke. Kelompok lainnya ada tidak? Selain kelompok 4. Hanya kelompok 4 ya? Berarti ini tugasnya terlalu mudah ya, makanya tidak perlu koordinasi lewat Zoom. Di WhatsApp saja sudah bisa gitu. Berarti sebentar. Oke, ya, Ayah boleh di-submit ulang. Silakan di-submit ulang sampai yang paling benar ya. Oke, jadi sebenarnya ya, saya itu memberikan tugas kelompok itu supaya kalian ada interaksi satu sama lain gitu, tidak hanya lewat WhatsApp ya. Karena saya menyadari bahwa sumpek gitu ya, kerjaan tiap hari lihat laptop, lihat lihat layar gitu ya. Walaupun kalian mengerjakan tugas juga harus misalnya koordinasi virtual tuh juga lihat laptop gitu lewat Zoom, tapi kan setidaknya kalian bisa menanyakan kabar teman-teman kalian seperti itu. Gimana kabarnya, ngapain aja gitu. Kalaupun kalian tidak bertemu secara langsung gitu, tapi bisa menanyakan kabar dengan bertemu lewat virtual. Nah, apakah kelompok 4 hanya membahas tugas atau ada lain yang dibahas selain tugas saat bertemu lewat Zoom? Kalau dari kelompok 4 kemarin selain membahas tugas juga ada sedikit ngobrol sih, Bu. Ya mungkin sharingnya juga tentang kegiatan perkuliahan, tapi tidak hanya membahas tentang tugas ini. Tapi tidak hanya membahas tentang tugas gitu ya? Iya, Bu. Ya, yang sebenarnya sih yang saya inginkan seperti itu ya. Kalian bertemu lewat Zoom, kemudian yang diobrolin tuh bukan cuma tugas aja.